cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi bangunku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Yes, kita masih seru-seruan di sini bareng aku, Fajar. Ada homban yang keren-keren. Ada juga yang nontonin kita banyak banget nih, Bella. Spesial datang buat Bella doang. Wah, Keren. terima kasih. Yes. Bella emang bener-bener keren. Thank you. Aduh. Tapi dibalik yang tadi kayak aku bilang ya, Bella ini orangnya strong banget, kelihatan dewasa banget walaupun umurnya masih muda, tapi ternyata Bella sempat dinyatakan mengidap kanker ya. Itu Bella bisa ceritain nggak gimana prosesnya? Ada VT-nya terlebih Ada dahulu VT-nya ya. dulu ya, yuk kita lihat VT-nya Kita yuk. lihat VT-nya dulu ya. Nah, Ya, itu tuh bagaimana tuh? itu di waktu aku umur 17 tahun, kurang lebih tahun 2015 ya. Iya deh, 2000 segituan lah. Aku lulus SMA, terus udah gitu kayak ada benjolan gitu di leher aku, deket collarbone sini. Awalnya kecil kan, terus kayak aku emang anaknya dari kecil tuh jarang sakit, jadi ada kayak gitu doang tuh nggak takut gitu. Aku malah lulus SMA ikut abang empok, terus kayak perpisahan sama temen-temen apa segala macam, capek banget. Nah begitu udah selesai abang empok, aku langsung ke orang tua aku bilang gitu kan, ke dokter yuk. Dokter langsung suruh ke rumah sakit, singkat cerita otopsi, dan ternyata cancer gitu. Pada saat itu cancernya sih kelenjar getah bening, tapi udah ke paru-paru juga. Dan sekarang udah sehat 100%, alhamdulillah. Wow, keren. Udah CT scan 3 kali udah bersih. Udah bersih ya, dokter juga udah menyatakan Bella udah benar-benar sehat dan bersih. Tapi Bella, kalau dokter bilang nggak itu ada faktor turunan kah atau dari keluarga mungkin? Kalau cancer tuh kan sebenarnya nggak ada yang exact gitu ya, maksudnya emang aku ada tante dari papa yang udah meninggal karena cancer, tapi nggak tahu juga itu karena turunan atau enggak, ataukah pola hidupku yang buruk atau gimana gitu. Tapi mungkin untuk menghindarinya sih ya makan yang sehat aja gitu. Mungkin dulu karena aku SMA les ini les itu nggak banyak waktu, jadi aku kayak makannya sembarangan, jajan-jajan juga di tempat karena masih umur 17 tahun juga kan. Gitu. Itu 11 waktu di saat umur 17 ya waktu itu ya. Itu keluarga dan teman-teman kayak gimana di saat tahu? Waktu tahu Bella sakit. Aku sih bilang sama keluarga, pokoknya nggak boleh ada yang sedih ya gitu, karena kalau misalkan keluarga sedih ya kita nggak akan jalan maju gitu loh, semuanya akan sedih aja gitu, terkungkung lah di kesedihan. Jadi aku bilang yaudah mendingan kita sama-sama do something gitu untuk sembuh gitu. Aku juga berusaha positive thinking, orang tua research terus, berobat kemana, terus juga berdoa sama-sama setiap hari gitu. Jadi emang dukungan dari keluarga tuh nggak ada habis ya. Tapi kalau dari teman-teman, justru waktu itu aku sengaja agak menghindari sih teman-teman gitu, karena aku nggak mau terlalu banyak yang tahu, aku nggak mau nanti orang kayak terlalu simpati sedih, ya, iya. Nanti aku malah jadi berkecil hati gitu. Jadi kita kayak, aku dan keluarga tuh merubah mindset, ini penyakit biasa, ini bisa sembuh. Kalau kita mau usaha pasti bisa sembuh kayak gitu. Bisa, dan juga doa ya Fajar ya. Waktu Bella pertama kali didiagnosa sakit kanker kelenjar getah bening tuh gimana respon Bella dan juga keluarga? Waktu itu aku diantar sama papa doang ya, mama di rumah emang udah nungguin jawaban gitu. Terus ya udah aku sih sama papa udah gak ada yang nangis. Kalau aku sih emang udah mempersiapkan diri gitu ya. Tapi pas nelfon mama di jalan, langsung nangis gitu. Kan aku bilang udah nggak usah nangis, kan tadi aku bilang nggak usah nangis gitu. Dan harusnya udah bisa diprediksi gitu loh, ini emang akan kanker. Jadi ya udah langsung kita sama-sama research, semangat. Terus orang tua langsung kayak perbaikin pola makan aku dikasih jus apa segala macam. Itu berapa lama sih proses pengobatannya saat itu? Kalau untuk dari aku ketemu klinik yang cocok itu, yang tempat aku sembuh itu sebenarnya nggak sampai 1 tahun ya gitu. Tapi dari aku awal coba alternatif sana sini nggak cocok sampai aku parah banget kondisinya itu kurang lebih hampir 2 tahun gitu sih. 2 tahun ya. Lumayan lama juga berarti ya. Tapi Bella, kamu nggak malu bahkan untuk nge-share cerita kamu lewat platform TikTok gitu. Gimana respon netizen yang ada di sana? Apakah mereka support atau bahkan mereka
memojokkan mencemooh Bella gitu. gitu. Nggak, alhamdulillahnya sih nggak ada sih gitu. Malah pada hebat gitu, semakin respect lihat Kak Bella. Ada yang sampai di Twitter tuh bikin thread gitu ya, maksudnya bikin utasan, pokoknya cerita tentang aku. Intinya dia malah jadi terinspirasi, kayak merasa bersalah gitu, ngefans iri sama hidupnya Kak Bella, udah jadi penyiar, udah ini, udah itu. Tapi aku nggak tahu kalau perjuangannya tuh kayak gitu. Jadi dia merasa bersalah, malah lebih terinspirasi gitu. Awalnya aku mikir berkali-kali banget untuk nge-share, karena menurut aku walaupun ini bisa jadi inspirasi orang, tapi ini tetap salah satu chapter paling kelam ya di hidup aku, paling berat di hidup aku gitu. Cuman ya udah, orang eventually juga akan tahu mungkin ke depannya, jadi aku share sendiri. Ini dia nih, maksudnya dia masih muda. Kok bisa gitu loh, pemikirannya jauh dan sekuat dewasa ini banget. gitu. Nggak tahu sih, mungkin aku banyak ngobrol aja sih sama orang tua, sama apa ya, banyak baca-baca juga. Ada nggak kira-kira pesan untuk orang-orang masyarakat yang di luar sana yang cancer survivor? Yang lagi berjuang, Bella. Oke, pokoknya aku nggak mau kayak terlalu puitis atau gimana. Mindsetnya dirubah dulu, nggak usah sedih. Ini penyakit biasa, bisa disembuhin. Jutaan orang di luar sana sembuh, aku sembuh, berasa sembuh, rambutnya tumbuh, Iya, tebal dan sehat. Dan aku udah nggak ada perasaan kayak masih nyesek gara-gara paru-paru, nggak. Jadi semangat aja, berdoa, kalau dikasih obat apapun diminum, ada terapi apa dilakuin, dan pastinya positive thinking terus sama hidup dan sama badan kamu sendiri. Oke, pemirsa di rumah, yang jelas siapapun kalian yang masih menjadi survivor cancer di luar sana, jangan pernah patah semangat, karena Bella aja di sini bisa semangat dan akhirnya sembuh. Dan setelah ini kita langsung main-main di segmen pilah-pilih ya. Oke, jadi pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di Curcol Kuy. Jangan ditahan, keluarin aja. Tarik nafas, hembuskan, keluarin aja. Ceritakan, jangan ditahan.